I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amira Rahma dengan NIM 210205046. Berikut pembahasannya. Baik, metode simplex itu ada dibagi dua kasus. Yang pertama itu ada kasus minimasi dan juga maksimasi. Nah, untuk minimasi ini ada dua metode. Metode yang pertama itu mengubah ke kasus maksimasi dan tidak perlu mengubah ke maksimasi. Baik, untuk pengertiannya, metode simplex adalah salah satu pendekatan dalam memecahkan permasalahan linear programming yang memiliki dua atau lebih variabel keputusan di mana dalam menentukan kombinasi optimal dilakukan melalui iterasi secara berulang terhadap tabel simplex sampai ditemukan nilai yang optimum dalam masalah optimasi yang meliputi memaksimumkan keuntungan atau minimumkan biaya. Selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah penyelesaian kasus minimasi. Yang pertama itu ada memodelkan ke dalam kalimat matematika. Yang kedua, mengubah fungsi tujuan. Fungsi tujuan diubah sedemikian hingga semua variabel yang belum diketahui nilainya berada di sebelah kiri tanda sama dengan. Selanjutnya ada mengubah batasan-batasan. Semua batasan-batasan yang mula-mula bertanda kurang dari atau sama dengan diubah menjadi sama dengan menggunakan suatu tambahan variabel yang sering disebut dengan slack variable. Biasanya diberi simbol S. Ada menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Baris Z harus 0. Jika nilai dari variabel dasar bukan 0, maka tabel tidak bisa diselesaikan. Selanjutnya ada memilih kolom kunci. Pilihlah kolom kunci pada baris Z yang mempunyai nilai paling positif. Jika dalam baris Z tidak ada positif, maka tabel sudah optimal. Selanjutnya ada memilih baris kunci. Nah, untuk memilih baris kunci, kita harus mencari indeks atau disebut juga dengan rasio. Nah, rumusnya itu nilai pada kolom NK per nilai pada kolom kunci. Kemudian pilih baris kunci yang memiliki indeks positif terkecil. Selanjutnya, mengubah nilai baris kunci dengan membagi semua angkanya dengan angka kunci. Mengubah nilai-nilai di luar baris kunci dengan rumus bisa dilihat nilai baris baru sama dengan nilai baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baris kunci. Untuk langkah ke-9 yaitu melanjutkan perbaikan. Baik, kita masuk ke contoh atau contoh soal. Misal, min Z atau minimum Z sama dengan 2x1 dikurang 3x2 dengan x1 ditambah x2 kurang dari atau sama dengan 4, x1 kurang x2 kurang dari atau sama dengan 6, dan x1 x2 itu melebihi atau sama dengan 0. Untuk metode yang pertama, kita mencoba dengan metode pertama, yaitu metode mengubah ke kasus maksimasi. Nah, jadi penyelesaiannya itu, kan awalnya soalnya minimum Z. Jadi untuk metode ini kita ubah, kita memaksimumkan min Z gitu. Jadi persamaannya itu berubah menjadi min 2x1 ditambah 3x2. Selanjutnya untuk x1 ditambah x2 kurang dari atau sama dengan 4, x1 kurang x2 kurang dari atau sama dengan 6, dan x1 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk x1 tambah x2 serta x1 kurang x2 serta x1 atau x2 itu tetap. Yang diubah itu hanya Z-nya aja. Selanjutnya, kita ubah ke bentuk kanonik menjadi X1 ditambah X2 ditambah S1. S1 itu yang kita sebut tadi yaitu variabel slack sama dengan 4. Selanjutnya, X1 kurang X2 ditambah S2 sama dengan 6. Nah, bentuk kanonik yaitu ini pada persamaan pertama kita sebut ini untuk X1 tambah X2 ini persamaan pertama ya. Pada persamaan pertama itu kita tambah S1 sebagai variabel slack.
pada persamaan kedua kita tambah S2 sebagai variabel slack. Begitu. Selanjutnya, fungsi objektif yang diubah dalam bentuk standar. Maka pada langkah penyelesaian tadi kan ada dibilang kalau misalnya semua angka itu harus sama dengan 0 gitu. Jadi semua angka itu harus sebelah kiri sama dengan. Jadi min Z ditambah 2x1 dikurang 3x2 dikurang 0s1 dikurang 0s2 sama dengan 0. Untuk tablo pertama itu ada min Z, x1, x2, s1, s2 dan RHS. Apa sih itu RHS? RHS adalah right hand side atau nilai sisi kanan gitu. Nah, ini yang pertama, baris yang pertama itu kita sebut B0, baris yang kedua itu B1, dan baris yang ketiga itu kita sebut B2. Nah, ini kita masukin aja nilai koefisien-koefisiennya gitu. Nah, untuk yang baris ke 0, yang ini baris ke 0. Nah, maka untuk Z ini kan 1. Nah, untuk X1-nya 2, untuk X2-nya min 3, untuk S1, S2-nya dan RHS-nya itu 0. Karena tidak ada kan di sini. Nah, selanjutnya untuk baris pertama itu ada min Z-nya itu yaitu 0. X1-nya itu 1, X2-nya itu 1, S1-nya itu 1, S2-nya 0, RHS-nya itu adalah 4 ini. Nah, kenapa min Z-nya itu 0? Karena kan di sini tidak ada min Z kan, jadinya 0. Nah, untuk X1-nya itu 1, X2-nya 1, dan seterusnya. Untuk baris yang kedua, gitu juga, Z-nya tidak ada, maka dia 0. Untuk X1-nya 1, X2-nya itu min 1, dan seterusnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu pilih kolom kunci. Mana yang paling negatif di baris 0 atau di baris dasar. Nah, ini baris 0, kita pilih kolom kunci mana yang paling negatif. Jadi yang paling negatif kan satu-satunya itu minus 3 ya kan. Nah, jadi kita ambil kolom X2 itu merupakan kolom kunci karena ada unsur yang paling negatif di baris 0. Selanjutnya, kita untuk memilih baris kunci, hitung rasio atau indeks dengan rumus RHS per unsur kolom kunci. Jadi, tablonya menjadi ini sama aja, yang kita ubah cuman rasionya aja. Nah, katanya tadi kan rumusnya RHS per unsur kolom kunci gitu kan. Nah, unsur kolom kunci itu 1, maka 0 dibagi min 3, unsur kolom kuncinya 0 dibagi min 3 tidak bisa. Selanjutnya ada 4 dibagi 1 itu 4, dan 6 dibagi min 1 tidak memenuhi syarat karena tidak boleh dibagi dengan unsur negatif. Nah, selanjutnya kita lengkapi baris. Ini sebagai kolom kunci. Sedangkan ini merupakan baris yang rasionya itu paling kecil. Nah, di sini rasio yang paling kecil itu kan 4. Nah, maka baris S1 ini atau baris 1 itu merupakan baris yang akan kita tandai juga. Ini merupakan perpotongan. Maka kolom kunci dan baris kunci, kolom kunci dan baris kunci itu berpotongan di unsur pivot atau unsur kunci atau juga disebut angka kunci. Jadi angka kunci kita di sini yaitu 1. Nah, selanjutnya kita operasi baris dasar atau operasi baris elementer seperti yang pernah kita belajar di aljabar elementer. Nah, kita operasikan. Jadi ini kita ubah ke ini harus 0 dan ini harus 0. Gimana sih caranya? Nah, ini karena angkanya kebetulan 1, maka untuk baris 0 aksen itu ini kan min 3 ya kan? Nah, jadi kalau min 3 berarti kita ambil 3 lawannya gitu. 3 dikali baris pertama ditambah baris 0, barisnya sendiri, untuk menghasilkan angka di sini menjadi 0. Untuk baris 1 dia tidak perlu dirubah karena sudah menjadi 1. Nah, karena udah 1 jadi nggak perlu dirubah.
Selanjutnya, untuk baris ke-1 itu kan memang tetap dirinya sendiri, tidak kita rubah. Karena di sini sudah ada 1. Baris 2 ini kita harus membuatnya menjadi 0. Jadi lawan dari -1 itu adalah 1, makanya 1 dikali dengan B1 ditambah dengan barisnya sendiri. Nah, menghasilkan tablo yang berikutnya itu menghasilkan 1, 5, 0, 3, 0, 12. Ini didapat dari operasi yang telah disebutkan di sini tadi. Nah, selanjutnya untuk X2 itu tetap, dan S2 itu juga merupakan baris yang kita sebut tadi di sini. Untuk melihat tablo ini apakah sudah optimal, kita lihat pada baris nolnya atau baris Z atau baris min Z. Kita lihat apakah masih ada yang negatif. Tidak ada kan? Jika tidak ada, maka tablo ini sudah optimal. Ini untuk kasus maksimasi, untuk kita memaksimasi si min Z tadi. Kalau untuk minimasi itu beda lagi, beda sedikit saja cara penyelesaiannya. Selanjutnya, maka tablo sudah optimum. Nah, karena tablo sudah optimum, maka tablo ini tidak perlu kita selesaikan lagi, sehingga sudah mendapatkan solusi, yaitu solusinya kita lihat di sini mana angka yang matriks identitas. Nah, kolom identitas. Kolom identitas itu kan ada min Z karena 1, 0, 0. Selanjutnya kolom identitas ada X2, ada 0, 1, 0. Selanjutnya kolom identitas ada S2, yaitu 0, 0, 1. Maka untuk solusinya yaitu kita ambil kolom min Z, kolom X2, serta kolom S2. Maka untuk solusinya X2 kita lihat 4, S2 kita lihat berapa? 10 nilai sisi kanannya, dan untuk min Z-nya 12. Maka karena ini merupakan kasus minimasi yang penyelesaiannya kita ubah ke kasus maksimasi, maka untuk meminimasikan Z kembali yaitu Z sama dengan minus 12. Itu untuk kasus minimasi yang diselesaikan dengan metode 1. Selanjutnya ada kasus minimasi yang diselesaikan dengan metode 2. Baik, untuk metode 2 itu tidak perlu mengubah ke maksimasi. Gini, minimum Z sama dengan 2X1 dikurang 3X2. Dengan X1 ditambah X2 itu kurang dari atau sama dengan 4, X1 dikurang X2 itu kurang dari sama dengan 6, X1 dan X2 itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita ubah ke bentuk kanoniknya seperti tadi. Jadi menghasilkan Z dikurang 2X1 ditambah 3X2 dikurang 0S1 dikurang 0S2 sama dengan 0. X1 ditambah X2 ditambah S1 sama dengan 4. X1 dikurang X2 ditambah S2 sama dengan 6. Kita formulasiin angka tersebut atau bentuk matematika ini ke dalam tablo untuk kita pemilihan kolom kunci. Nah, kita buat dahulu baris 0, baris 1, baris 2. Untuk kolom Z, kolom X1, X2, S1, S2, dan RHS atau nilai sisi kanan. Kita masukkan koefisien-koefisien pada tabel ini. Dari sini, Z itu 1, 0, dan seterusnya. Untuk metode minimasi, kita langsung memilih baris ke-0 yang paling positif. Nah, tadi kan yang paling negatif. Ini yang paling positif baris ke-0-nya. Maka ini adalah kolom X2. 3 kan yang paling positif. Nah, ini kita tandain sebagai kolom kunci. Selanjutnya, kita pemilihan baris kunci. Untuk memilih baris kunci itu, ingat yang tadi, kita harus mencari rasio atau indeksnya dahulu. Nah, rasio atau indeks itu dicari dengan nilai sisi kanan itu dibagi dengan unsur-unsur pada kolom kunci. Kita coba. 0 dibagi 3 itu tidak bisa. 4 dibagi 1 itu 4. Dan 6 dibagi min 1 itu tidak boleh dibagi dengan unsur yang negatif. Karena yang paling kecil itu 4, maka angka kuncinya itu 1 atau unsur kuncinya itu 1. Kenapa 1? Karena 4 ini sebaris dengan unsur kunci, gitu.
Atau bisa juga kita buat seperti tadi, 4 sebagai angka yang paling kecil di nilai sisi kanan, maka kita tandain baris yang merupakan angka yang paling kecil pada sisi kanan. Nah, perpotongannya itu dialah yang merupakan angka kunci atau unsur kunci. Ngerti ya? Untuk operasi baris dasar, kita buat baris 0 aksen sama dengan min 3. Ini kita ubah menjadi 0, kita ubah menjadi 0. Supaya dia menjadi unsur matriks identitas gitu. Nah, min 3, ini kan lawan dari 3 itu min 3 ya kan? Min 3 dikali B1 ditambah barisnya sendiri. Untuk B1 tidak perlu kita ubah karena dia sudah angka 1 gitu. Selanjutnya untuk baris yang kedua itu 1, karena ini lawan minus 1 yaitu positif 1, maka 1 dikali B1 ditambah dengan barisnya sendiri. Nah, ini operasinya menghasilkan ini. Ini bisa dicari sendiri ya. Selanjutnya, kita lihat apakah tablo ini sudah optimum atau optimal. Kita lihat pada baris 0, apakah masih ada yang positif. Nah, kita lihat yang ininya. Apakah masih ada yang positif? Tidak kan? Karena tidak ada lagi, maka dia sudah optimal tablonya. Nah, karena sudah optimal, maka kita cari solusinya. Kita cari di sini. Mana kolom yang memuat matriks identitas? Jadi ada kolom Z, ada kolom X2, ada kolom S2. Maka solusinya itu Z, X2, S2 gitu. Nah, ini kita pindahin aja angka-angkanya. Dan solusi akhirnya yaitu Z sama dengan minus 12, X2 sama dengan 4, dan S2 sama dengan 10. Jadi untuk penyelesaiannya sama ya dengan yang tadi, dengan memakai metode memaksimasi minus Z atau meminimasi Z gitu. Sama penyelesaiannya. Jadi kesimpulan yang bisa diambil kalau untuk mencari maksimasi yang menjadi kolom kunci itu lihat baris Z yang paling negatif gitu. Kalau misalnya minimasi, lihat baris Z yang paling positif untuk menjadi kolom kunci. Untuk baris kuncinya sama, kita mencari indeks atau rasionya. Baris mana yang terdapat indeks atau rasio, perpotongan antara baris dan kolom itu yang merupakan angka kunci.